mesin waktu ini sudah selesai. Sekarang waktunya kembali ke masa itu. Hatiku jadi waku-waku banget nih. Tunggu, Rob. Emangnya kau mau ke zaman apa? Kalau tidak hati-hati masa depan bisa berantakan loh. Jangan khawatir. Ini bukan sesuatu yang membahayakan kok. Kalau gitu aku mulai ya. Lebih cepat, lebih baik. Perlawanan Banten adalah episode penting dalam sejarah Kesultanan Banten yang ditandai dengan perang saudara di dalam Kesultanan Banten antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya yaitu Sultan Haji yang ternyata bersekutu dengan VOC. Konflik tersebut yang kemudian dimanfaatkan sepenuhnya oleh VOC atau Verenigd Oostindische Compagnie untuk menanamkan pengaruh dan kekuasaannya. VOC juga menggunakan politik adu domba yang secara efektif mengakhiri kedaulatan penuh Kesultanan Banten. Perang ini terjadi pada tahun 1680 sampai 1683. Latar belakang sebab umum. Monopoli perdagangan VOC atau Belanda, rakyat Banten kehilangan kebebasan berdagang karena Belanda memaksakan monopoli lada dan rempah-rempah. 2. Politik adu domba Belanda dan Kesultanan Banten dilemahkan melalui intrik antara Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Haji, sehingga persatuan politik hancur. 3. Penindasan ekonomi dan pajak tinggi di rakyat dipaksa membayar banyak jenis pajak, diantaranya tanah, pasar, perahu, dan lain-lain yang memberatkan. 4. Beban kerja paksa dan sistem kolonial. Tanah dan tenaga rakyat diarahkan untuk kepentingan kolonial, sementara kebutuhan hidup mereka diabaikan. 5. Peran ulama dan kesadaran agama. Ulama mengorbankan semangat jihad melawan penjajahan yang dianggap zalim, sehingga muncul dorongan kolektif untuk melawan. Terbelakang sebab khusus. 1. Krisis pangan dan ekonomi akibat musim kemarau panjang 1882 sampai 1884 yang menyebabkan gagal panen. 2. Wabah penyakit ternak bahkan hewan sehat ikut dimusnahkan oleh pemerintah kolonial sehingga rakyat kehilangan sumber penghidupan. 3. Letusan Gunung Krakatau tahun 1883 yang menghancurkan wilayah pesisir Banten, menimbulkan korban jiwa, kerusakan lahan, dan penderitaan besar. 4. Pungutan pajak yang tetap berlangsung meski rakyat menderita, membuat rakyat merasa diperas habis-habisan. 5. Perlakuan sewenang-wenang pejabat kolonial yang sering bertindak kasar, menindas, dan tidak menghormati adat maupun agama rakyat Banten. Peristiwa pada tahun 1670, awal ketegangan. Perlawanan rakyat Banten terjadi pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa di abad ke-16. Konflik ini berawal dari upaya VOC Belanda yang ingin memonopoli perdagangan lada di Banten. Sultan Ageng menolak keras monopoli tersebut karena merugikan rakyat dan mengancam kedaulatan kerajaan. 1677 sampai 1680 munculnya konflik internal. Situasi semakin memanas ketika terjadi perpecahan internal di istana. Sultan Ageng bersikap anti-VOC, sementara putranya Sultan Haji justru bersekutu dengan VOC demi memperoleh tahta. Kondisi ini dimanfaatkan oleh VOC dengan memberi dukungan penuh kepada Sultan Haji. 1680 sampai 1681, perang terbuka dimulai. Sultan Ageng menggalang rakyat, bangsawan, dan ulama untuk melawan VOC. Pasukan Banten menyerang pos-pos VOC menggunakan taktik gerilya. VOC membalas dengan blokade laut, serangan meriam, dan dukungan militer dari Batavia. 1682, pertempuran besar dimulai. VOC bersama Sultan Haji melancarkan serangan besar ke pusat pemerintahan Banten. Pertempuran paling sengit terjadi di sekitar istana Surosowan. Pasukan Sultan Ageng makin terdesak karena kalah persenjataan dan logistik. Pada tahun 1683 adalah akhir dari perlawanan. Sultan Ageng Tirtayasa akhirnya tertangkap oleh VOC. Sultan Haji diangkat sebagai penguasa baru Banten,
namun hanya menjadi boneka VOC. Perlawanan rakyat Banten pun berakhir dengan kekalahan. Tokoh-tokoh penting yaitu yang pertama Sultan Ageng Tirtayasa. Pihak pejuang, peran 1 pemimpin utama perlawanan, 2 penolak monopoli, 3 penggerak militer. Yang kedua, Pangeran Purbaya. Pihak pejuang, peran 1 penerus perjuangan, 2 pemimpin pasukan gerilya. Yang ketiga, Syekh Yusuf Al-Makassari. Pihak pejuang, peran 1 penasihat kerajaan dan spiritual, 2 pemimpin gerilya. Dan yang keempat, Sultan Haji, pengikut VOC, peran 1 pemicu perang saudara, 2 bersekutu dengan VOC, 3 pengakhir kedaulatan Banten. Dan yang terakhir yaitu Cornelis Spelman. Pihak VOC, peran 1 Gubernur Jenderal VOC, 2 perancang strategi, 3 komandan militer. Dampak positif rakyat Banten. Semangat juang perlawanan ini menunjukkan semangat pejuang dan nasionalisme rakyat Banten untuk tidak tunduk pada penjajah. Tokoh heroik melahirkan tokoh-tokoh heroik seperti Sultan Ageng Tirtayasa yang patut dihormati dan diteladani. Inspirasi nasional. Perlawanan rakyat Banten menjadi inspirasi bagi perlawanan-perlawanan lain di Nusantara. Dampak negatif rakyat Banten, VOC berhasil melakukan politik adu domba antara Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya, yaitu Sultan Haji, berujung pada perpecahan dan akhirnya keruntuhan Banten di bawah pengaruh VOC. VOC berhasil menerapkan monopoli atas perdagangan lada di Banten dan menyingkirkannya perdagangan Persia, India, dan Cina, menghancurkan polisi Banten sebagai bandar perdagangan internasional. Setelah kekalahan Sultan Ageng Tirtayasa dan penyerahan wilayah Cirebon, Banten semakin bergantung pada VOC. Perlawanan ini berakhir dengan kegagalan. Sultan Ageng Tirtayasa berhasil dilawan oleh VOC, menandakan berakhirnya perlawanan Banten. Dampak positif bagi VOC. Yang pertama, mengalahkan lawan. Berhasil mengalahkan dan menawan Sultan Ageng Tirtayasa, salah satu tokoh perlawanan terkuat di Nusantara. Lalu yang kedua, memperluas monopoli. Berhasil memperluas monopoli perdagangan dan memperlemah Banten terutama dalam komoditas lada. Lalu yang ketiga, melemahkan pesaing. Mampu menyingkirkan pedagang asing yang bersaing dengan VOC di Banten. Selain dampak positif, tentunya ada juga dampak negatif bagi VOC. Di antaranya, yang pertama, memicu kelemahan. Meskipun menang, perlawanan ini menunjukkan kerentanan dan kelemahan VOC serta risiko yang dihadapi. Berkontribusi pada faktor kemunduran VOC di kemudian hari. Lalu, yang kedua, mengguncang kestabilan perlawanan Banten, mengguncang kekuatan dan kestabilan VOC di Nusantara. Lalu ada juga nih yang ketiga, biaya dan tenaga. Perlawanan ini mengharuskan VOC mengeluarkan biaya dan tenaga yang besar untuk menghadapinya. Pengaruh peristiwa perlawanan rakyat Banten terhadap VOC. Yang pertama, warisan perjuangan dan identitas. Perlawanan Banten menjadi salah satu inspirasi utama bagi pergerakan nasional di Indonesia. Semangat gigih Sultan Ageng Tirtayasa dalam melawan monopoli dan intervensi VOC menjadi simbol ketahanan dan nasionalisme. Perlawanan ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia meskipun terpecah belah memiliki keberanian untuk melawan penjajah demi mempertahankan kedaulatan. Yang kedua, jejak sejarah dan kebudayaan. Hingga saat ini, jejak-jejak perlawanan Banten dapat ditemukan dalam situs-situs bersejarah. Situs-situs ini menjadi pengingat akan masa lalu Banten sebagai pusat perdagangan dan perlawanan yang tangguh. Peninggalan fisik. Situs-situs seperti Istana Surosowan, Keraton Kaibon, dan Masjid Agung Banten menjadi saksi bisu kejayaan dan perjuangan Kesultanan Banten. Bangunan-bangunan ini tidak hanya berfungsi sebagai objek wisata sejarah, tetapi juga sebagai sumber edukasi dan penelitian.
sosial budaya. Pengaruh perlawanan ini juga tercermin dalam identitas masyarakat Banten modern. Karakteristik masyarakat Banten yang dikenal religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai perjuangan dapat dilihat sebagai kelanjutan dari semangat perlawanan terhadap VOC. Yang ketiga, aspek ekonomi dan politik. Meskipun pada akhirnya perlawanan Banten melemah akibat politik adu domba atau divide impera VOC, peristiwa ini menunjukkan bahwa Banten adalah kekuatan ekonomi dan politik yang diperhitungkan di Nusantara. VOC harus mengeluarkan biaya dan tenaga besar untuk menaklukkan Banten yang pada akhirnya turut berkontribusi pada kemunduran dan kebangkrutan VOC pada abad ke-18. Hal ini menegaskan bahwa perlawanan lokal memiliki dampak jangka panjang terhadap kekuatan kolonial. Manfaat peristiwa perlawanan rakyat Banten terhadap VOC bagi kita sebagai penerus bangsa yaitu menanamkan semangat juang dan nasionalisme untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dari penjajahan atau pengaruh asing. Memberikan inspirasi bagi generasi muda dalam memperjuangkan hak dan keadilan serta tidak mudah menyerah menghadapi kekuatan yang menindas. Mengajarkan pentingnya persatuan dan solidaritas dalam melawan ancaman eksternal sehingga bangsa Indonesia menjadi lebih kokoh dan bersatu. Membuka wawasan akan pentingnya kemandirian ekonomi dan politik agar tidak terjebak dalam monopoli dan dominasi asing. Memperkuat rasa cinta tanah air dan kebanggaan terhadap sejarah serta warisan budaya daerah Banten yang turut membentuk identitas nasional. Menjadi pelajaran berharga agar generasi bangsa menjaga kedamaian keadilan sosial sebagai warisan perjuangan para pahlawan bangsa.